Halo Sobat EasySock, kita ketemu lagi ada perusahaan yang mau IPO di bulan ini juga November 2022. Personel alih daya, ini labor supply ya, kodenya adalah pada eh, equipment employment services, jasa mensuplai jasa teknikal, pemeliharaan, call center, keamanan, perkantoran dan lain sebagainya. Bisa dilihat di websitenya, dan ini book buildingnya 16 November. Harganya yang dijual offering price-nya 100 sampai 120 perak ya. Oke, 100 sampai 120. Kita akan menghitung dengan nilai wajar dengan metode analisa fundamental untuk mendapatkan nilai wajarnya. Nah, kita harus buka prospektusnya. Sebelum itu kita akan menjelaskan, kita memakai metodenya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham-saham yang listed di bursa atau yang mau listed di bursa. Sekarang sudah ada toolsnya, aplikasi EasyStock, bisa Anda peroleh saat ini. Request aja linknya, nanti kita share linknya karena kita belum on di Google Play Store. Mungkin nggak lama lagi, dan itu free of charge untuk menggunakan semua saham yang listed. Nah, kalau ingin menghitung saham yang mau IPO, itu ada aplikasi, ada fitur khususnya di EasyStock. Untuk memperdalam ajarannya Benjamin Graham, ada buku e-book, itu summary dalam bahasa Indonesia, bukunya Intelligent Investor dan Common Stock and Common Profit, yang ini karangannya Philip Fisher yang kedua ya. Ini bisa diperoleh di Tokopedia, di Google Playbook dan gramedia.com. Oke, sekarang kita buka prospektusnya ya. Ini prospektusnya ada, Anda bisa download ya. Kita lihat, oke. Ini kita lihat, oke, kita besarkan. Sebelum dia listed, dia sahamnya 2.250 juta. Lalu dijual 900 juta ke publik atau represent hampir 30% ya. Menjadi outstanding share-nya 3,150 juta lembar. 3 miliar 150 juta. Jadi ini yang kita pakai sebagai perhitungan untuk pembagi daripada kita mau cari nilai wajar per share-nya. Oke. Sekarang kita mau menghitung dengan melihat laporan keuangan yang diaudit. Laporan keuangan yang diaudit. Nah, ini. Di sini kita lihat awalnya, kita lihat ada balance sheet ya. Nah, aktiva lancar. Yang kita hanya fokus di total aset lancar, tetapi kita cari netnya. Nah, untuk itu kita harus melihat mana yang harus dikurangi dari sini, yaitu pembayaran, artinya biaya-biaya atau jumlah total yang terkait sama hanya accounting treatment atau accounting record, seperti pajak dibayar di muka, uang muka dan belum dibayar di muka, dan beban dibayar di muka, itu harus kita hilangkan sehingga mengurangi total aset lancar. Dan kas yang dibatasi penggunaannya. Kas dibatasi penggunaan, kita asumsikan ini masuk ke jangka panjang karena umumnya lebih dari setahun. Bisa aja itu seperti bank garansi dan lain sebagainya. Lantas kita lihat utang jangka pendek dan jangka panjang, itu jelas akan mengurangi. Ekuitas kita tidak fokus. Nah, di PNL kita fokusnya di laba setelah pajak dan kemudian biaya-biaya non recurring. Kita lihat di situ ada bagian laba rugi entitas asosiasi. Ini bukan di dalam perusahaan kan, ini kan investasi perusahaan keluar, ini kita nggak hitung karena bisa aja bisnisnya berbeda sama core bisnis yang labor supply. Jadi kita lebih konservatif lah, kita nggak menghitung pendapatan dari luar perusahaan. Oke, sekarang kita belum cukup di sini, kita
ya ini dividen enggak ya, dia nggak bayar dividen, nggak ada. Dan ini bisa di sini ada perolehan aktiva tetap. Perolehan aktiva tetap ini yang kita sebut capital expenditure, tapi kita mau lihat ada capex dan ada penyusutan itu di catatan auditor. Iya, kita buka. Nah, di sini kas dan setara kas, kita lihat dulu nih. Piutang usaha itu kita konservatif lagi ya. Di atas 90 hari kita anggap itu sudah macet. Jadi kita harus kurangi nih. 16.755 dan 1,2. Kita kan menghitung ini. Nah, ini kita 30 April ini kita setahunkan ya. Nantinya jadi berarti kita bikin 12 bulan. Nah, ini kita menghitung 2 periode. Periode yang full year di tahun 2021 dan periode yang diekstrapolasi yang berakhir tanggal 30 April 2022. Oke. Berikutnya kita lihat daftar aktiva tetap. Di sini penambahannya. Nah, di sini yang disebut capex-nya itu 504 juta. Penyusutannya 911 juta. Sedangkan di tahun sebelumnya di 2021 full year itu capex-nya 2,6 miliar dan akumulasi penyusutannya di 2,5 miliar. Oke, kita buka lagi di detail P&L. Nah, detail P&L nih bisa kelihatan di sini nih. Oke. Nah, di sini nih. Kok belum kelihatan ya? Oke, nah di sini ada di sini ini mungkin agak yang jelas di detail P&L tuh harus kita lihat. Nah, ini dia nih pendapatan. Nah, penyusutan kita cocokkan aja amortisasi. Biasanya kalau konservatif yang lebih besar cost-nya dan yang lebih kecil yang menjadikan income-nya. Nah, ini pemulihan, penyisihan, ini kan berarti penyisihan piutang. Nah, ini harus dihilangkan. Denda pajak juga, ini kan non-recurring, denda pajak kan incidental sifatnya. Oke. Nah, begitu kita cara menghitungnya. Sekarang saya mau run video yang kita lihat untuk 2021 full year berapa sih nilai wajar dia. Nah, masuk tadi ya nah kita isi semuanya di sini. Tadi masuk di bawah tuh ada menu True Value IPO. Kita isi pertumbuhannya, kita isi 1,5% karena ini konservatif sekali. Karena pertumbuhan ini nggak mungkin tinggi ini bisnis oversupply. Oke, kita isi belanja modal dan ini nggak usah disetahunkan karena udah setahun ya. Oke, kita skip dulu sedikit ya. Kita masukkan utang, total utang dan sebagainya, saham beredar. Terakhir ada net current asset. Kita lihat hasilnya. Kan itu 100 sampai 120 harga offering price-nya ya. Kita lihat. Tahun 2021 berapa dia? 40. Berarti harganya kemahalan, tapi ini kan periode tahun lalu. Kita lihat periode 2022 seperti apa. Masuk ke True Value IPO, masuk ke isi semuanya data-data perusahaan dan kita isi lagi di sini revenue growth. Dan ingat, ini harus disetahunkan. Terutama di sisi di sisi earning. Kalau di sisi neraca nggak perlu. Nah, capex, opex, depreciation dan lain sebagainya termasuk sisi earning. Harus disetahunkan. Oke, utang jangka pendek, jangka panjang.
Kita terakhir di net current asetnya berapa, kita isi berapa nih, layak nggak kita beli. Kalau dia di atas ada offering price, nilai wajar ya berarti dia layak kita beli dengan pertumbuhan 1,5% tadi. 280, 250 lah. Jadi ini saham menurut perhitungan dari security analysis, ini perusahaan harga IPO nggak premium. Bisa jadi karena industri ini nggak menarik ya, labor supply itu nggak menarik, makanya dia jualnya di bawah harga sebetulnya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan video yang lain. Terima kasih.